Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Kecebong Reaction. Sumpah, hari ini spesial banget. Aku akan membahas kenapa aku lebih memilih Secret Number dalam sebagai line utama dalam menggemari K-pop di generasi keempat ini. Aku memilih Secret Number sebagai line utama itu karena beberapa alasan ya, tidak semena-mena kayak gitu. Karena aku itu tipe orang yang menggemari sesuatu itu kita dilihat dari perjuangannya, enggak dilihat langsung dari prestasinya. Aku dilihatnya itu dari akarnya dulu, enggak langsung ke buahnya, kayak gitu. Oke, jadi aku mau langsung bahas aja karena aku di sini udah mencantumkan beberapa poin yang ini benar-benar udah aku rangkum semuanya udah ada di sini. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, aku memilih Secret Number itu karena mereka debut di agensi kecil menengah dan sedang berkembang. Aku lebih memilih memilih Secret Number karena debut di agensi itu. Ya, karena udah terjamin dong kalau Secret Number debut di agensi besar kayak YG, SM, HYB Labels atau JYP, mereka pasti udah sukses. Nah, kalau dilihat-lihat mereka debut di agensi ini disebut agensi kecil ya karena memang nggak terlalu terkenal juga, cuman kenalnya ya di kalangan orang-orang yang mungkin kenal aja kayak gitu, nggak semua orang kenal. Orang Korea aja kan nggak semua kenal gitu, hanya Loki doang mungkin yang kenal kayak gitu. Dan debut mereka itu bisa disebut sukses lumayan besar karena mereka berhasil mendapatkan puluhan juta viewers pada platform YouTube dan beberapa puluhan juta streaming juga di Spotify. Itu salah satu prestasi yang bagus banget untuk debut di agensi kecil dan itu jarang banget. I so proud of you. Sumpah aku langsung kayak, oh kenapa aku nggak nge-stand ini aja kayak gitu, kenapa aku nggak langsung suka aja kayak gitu. Karena berarti aku nggak salah pilih dong untuk menjadikan line utama Secret Number dalam menggemari generasi 4 ini. Aku nggak salah kayak gitu. Yang kedua, aku menyukai Secret Number tuh karena perjuangan para membernya yang bener-bener bukan main-main dan bukan kayak abal-abal kayak gitu. Contohnya kayak Jinny, dia kan udah beberapa kali ikut kontes ya kayak Froyus 49, tapi dia kan nggak lolos, nggak tahu kenapa ya, mungkin belum rezekinya di sana. Dan dia juga udah trainee belasan tahun. Bayangin aja sama kalian, dia udah trainee belasan tahun dan dia tuh nggak masuk ke line up debut. Kayak dulu kan dia kan sempat jadi trainee YG dan udah dimasukkan ke Pinkpong kalau nggak salah, dan sekarang menjadi Blackpink, dan dia nggak jadi debut, nggak tahu kenapa, mungkin belum rezekinya juga. Terus ada Lea, ini yang bikin aku tersentuh banget tuh Lea. Kenapa? Karena dia sorry gue karena Lea itu dia udah beberapa kali pindah agensi. Dan sempat debut juga, yaitu di grup apa ya namanya, pokoknya di Scrub kalau nggak salah ya. Itu sedih banget sih. Dan itu grupnya itu dibilang gagal enggak ya, tapi cuman kayak enggak berkembang aja, cuma di situ aja sampai akhirnya mereka dibubarkan. Dan Lea juga dulu katanya ikut menjadi trainee Big Hit Entertainment ya, dan yang menaungi BTS. Tapi waktu itu Big Hit cuman mau mendebutkan boy group, dan sampai akhirnya Lea itu keluar dan mengikuti Mix9 dan dia tereliminasi kayak gitu. Dia tereliminasi dan dia nyari perusahaan lagi. Bayangin aja, kalian tuh udah kesana kemari untuk debut tapi kalian nggak jadi debut, kalian nggak debut kayak gitu. Bayangin aja secapek apa Lea sampai ada di titik ini. Cuma aku bukan cengeng, tapi karena aku emang gini orangnya. Aku kalau mau nge-stand apapun itu, kalau aku mau menggemari apapun, aku pasti dicari dulu ke akarnya. Oh, ini orang ini wajib nih di stand karena dia perjuangannya tuh untuk jadi seorang yang ada di sini tuh nggak gampang.
Jadi ini wajib untuk di stand. Terus sumpah ini Lea paling nyesek sih, karena ya perjuangannya tuh gak main-main. Dia sampai ada di Fine Entertainment itu kan gak mudah. Pasti nih ya, aku percaya banget Lea pasti pernah menyerah. Dia pasti punya pemikiran kalau dia pengen menyerah untuk jadi seorang idol K-pop. Dia pasti punya pemikiran seperti itu. Cuman karena mungkin disemangati sama family-nya atau orang-orang terdekatnya, sehingga dia kuat lagi dan sampai akhirnya berada di Fine Entertainment dan debut sebagai Secret Number. Wah, terus Kak Dita juga nggak bisa langsung pecah telur jadi emas, enggak. Dia juga kan sekolah dulu di Amerika, terus dia juga ikutan 1 Million Dance. Itu kan salah satu organisasi yang terkenal banget di Korea. Siapa sih yang nggak tahu 1 Million Dance di Korea? Jangankan di Korea, di Indonesia juga kan 1 Million Dance udah terkenal kan, apalagi di Korea. Kak Dita kan ikut itu, terus dia juga kan nggak 1-2 agensi yang ikut audisi kan untuk dia, dan dia juga ikut audisi agensi kan udah banyak, tetapi nggak keterima juga. Dan ya Kak Dita nggak menyerah dan masih nyari agensi-agensi lain, sampai akhirnya dia menemukan Fine Entertainment dan dia trainee sama waktu itu Jinny, dan ada member yang keluar trainee tapi gak tahu namanya, sama Sudam juga waktu itu, sama Lea. Sudam tuh sebelum Lea sesudah Lea ya, pokoknya itulah, gue gak tahu, gue lupa kalau gak salah itu kayak gitu. Terus perjuangan Dennis juga teman yang udah keluar, dia kan gak jauh beda sama Jinny ya. Dia kan satu agensi dulu kan, dia juga trainee di YG kan sama Jinny kayak gitu. Sumpah kalau dilihat-lihat dari perjuangan dahulunya sih, Secret Number parah banget sih. Kayak mereka ada sampai di titik ini tuh hebat banget gitu. Sampai ini yang paling berperan pentingnya tuh kalian, para Loki. Yang paling berperan besarnya tuh para Loki. Kalau dilihat-lihat dari agensi lain, dari agensi besar, menurut aku yang paling berperan besar tuh agensi. Tapi kalau di sini aku lihat tuh berperan besar tuh penggemar Loki. Tapi ya di agensi besar juga penggemarnya juga pasti berperan besar loh, kayak ikutan vote kayak gitu kalau apalah itu demi idolnya. Tapi kalau dilihat dari Loki tuh beda loh. Pandangan aku terhadap Loki beda. Sampai mereka dapet julukan Monster Vote. Itu nggak salah, itu emang bener. Aku lihat ke akarnya, aku sampai lihat ke bawah dari zaman ngevote apa ya tadi kata temen aku, dari zaman ngevote yang di Seoul Award itu, dia tuh kan ada di posisi ketiga, cuman yang dapatnya tuh aespa kalau nggak salah. Wajar sih, gak apa-apa. Kenapa? Karena pertama aespa emang lebih sukses dari Secret Number, albumnya juga padahal dulu aespa tuh nggak ada album fisik ya, album digital, tapi itu juga berpengaruh penting loh kayak gitu. Jadi wajar aja sih sebenarnya aespa dapat rookie juga, karena memang aespa tuh berpotensi lebih gede kayak gitu. Dan juga dia juga kan debut di agensi besar kayak gitu. Terus aku bilang dicurangin enggak sih, karena emang menurut aku emang wajar sih aespa menang, gak apa-apa, wajar, karena dia bagus kayak gitu. Aku udah nonton aespa, karena ya tadi aku mau menggali dari belakang kayak gitu. Aku pengen menggali, oh dulu saya nggak Secret Number tuh ini kayak gitu. Terus di vote yang paling menegangkan itu aku lihat tuh di vote di vote TTA kalau gak salah, di Top 10 Award. Aku lihat itu di situ persaingannya sengit banget, sampai akhirnya para Loki menang dan Secret Number membawa 2 piala, yaitu Indonesia sama Cina kalau gak salah. Itu hebat banget kalian, itu hebat. So front of you, sumpah itu hebat banget. Kalian pantas dijuluki sebagai monster vote, kalian pantas banget. Tanpa kalian Secret Number gak bakalan dapet ini, gak bakalan sampai di sini tanpa kalian. Ibarat katakan kayak BTS juga dulu itu mereka kan kayak apa, aku ingat aku kan dulu nge-stand juga BTS, dia cuma dibayar beras dong, itu ingat.
mereka dibayar beras. Sebelum mereka ada di titik ini, mereka tuh nggak dibayar uang. Ingat banget itu, mereka dibayar beras. Dan sampai ada yang neriakin BTS tuh kayak bahasa-bahasa yang kotor lah, bahasa-bahasa yang tidak sewajarnya harus dikatakan pada seorang idol K-pop. Ada loh yang kayak gitu. Sampai mereka ada di titik ini tuh hebat banget sebenarnya kayak gitu. Dan itu ARMY yang menjadi peran pentingnya tuh ARMY. Sampai akhirnya mereka booming dan ada di titik ini, keren banget. Semoga saja para Loki dan Secret Number bisa ada di titik seperti BTS dan menjadi penerus idol K-pop dan menjadi pemimpin di generasi 4. Aku sangat berharap itu dan aku yakin pasti bisa. Sebab Secret Number mempunyai potensi yang besar untuk berada di titik itu. Aku percaya banget kayak gitu. Terus, dan aku juga ngerti. Aku tadi baca, enggak sih, kemarin aku baca ada head comment dan itu udah dibalas juga sama Kak Dita yang di Webers atau di mana ya, gue lupa. Dan itu membahas body shamingnya Kak Dita. Sumpah, please deh ya. Kalau kalian mau nge-head boleh, tapi asal jangan body shaming. Ada yang bilang kulitnya hitam, ada yang bilang gendut, ada yang bilang apalah itulah. Gengs, aku kasih tahu ya, dia aja yang gendut, Kadita aja yang mungkin kalian body shamingin, mereka bisa ada di titik seperti ini. Kalian apa? Aku nggak menggiring opini supaya kalian menyukai Secret Number, enggak. Cuman kayak please kalian tuh jangan ngasih komentar yang bikin mental idol K-pop tuh turun, jangan sampai keulang kejadian kemarin-kemarin yang kurang mengenakan lah ya. Kurang mengenakan, aku tanda kutipin kurang mengenakan, karena ada kejadian-kejadian yang benar-benar mengerikan yang terjadi sama idol K-pop hanya gara-gara komentar body shaming. Kalian jangan seperti itu. Boleh lah ya komentar jahat, tapi jangan ke body shaming. Tolong, kasihan loh. Mereka ada di titik ini tuh bukan pakai sogok, mereka pakai perjuangan. Gak ngerti lagi sumpah. Dan itu yang komen orang Indonesia lagi, yang komennya tuh orang Indonesia. Sumpah gue gak ngerti lagi kenapa mereka harus komen kayak gitu. Padahal kalau di barat katakan Kadita yang membawa nama Indonesia kayak gitu, tapi kenapa kalian yang menjatuhkan? Capek. Terus apa ya tadi tuh ya, sportif. Loki tuh pada sportif, sama halnya sama semua semua fandom pun sportif. Dan Secret Number juga, Loki-nya juga sportif banget menurut aku. Dalam hal voting, dalam hal ini pasti sportif banget. Dan itu bikin aku suka sama Secret Number dan menjadikan sebagai line utama aku kayak gitu. Ya, itulah kurang lebih kenapa aku memilih Secret Number sebagai line utama aku dalam menggemari K-pop generasi 4. Aku memilih Secret Number karena ya perjuangannya tuh enggak main-main, enggak, ya pokoknya gitulah ya. Dan ya aku mau minta maaf juga, mungkin ada kata-kata yang enggak enak di fandom lain kayak tadi lah ya. Aku mau minta maaf banget karena pokoknya aku minta maaf kalau ada kata-kata yang bikin kalian tersinggung ataupun gak enak hati karena fandom kalian tersenggol kayak gitu. Karena aku gak ada niat nyenggol ya, cuman kayak gitulah. Aku mau minta maaf banget yang sebesar-besarnya. Jadi itulah kenapa aku memilih alasan-alasan aku memilih Secret Number kayak gitu. Overall, gue suka sama lagu-lagunya Secret Number dan gue juga suka. Sebenarnya gue udah lihat generasi 4 dari minggu kemarin. Gue udah lihat aespa, NCT, terus AIF baru tadi. AIF karena aku baru tahu kok ada grup namanya AIF kayak gitu. Dan ternyata ada jebolan Project 49. Project 49 kalau gak salah, itu mantan membernya Aizwan kayak gitu. Dan ternyata dua orang itu, dan ya
Aku juga udah nonton mereka. Dan overall aku memilih Secret Number sebagai line utama, yang kedua Ive, yang ketiga Aespa, keempat aku nge-stan juga namanya tuh apa ya tadi tuh, lupa, Les Rafim. Aku juga meng-stan Les Rafim kayak gitu. Jadi tapi yang utama tuh aku ke Secret Number karena aku pengen memantau terus perkembangan mereka kayak apa gitu. Ya sekali lagi aku mau minta maaf kepada kalian semuanya kalau ada kata-kata aku yang bikin kalian gak enak hati ataupun yang tidak mengenakan ya. I wanna say sorry. And ya terima kasih yang udah nonton. Semoga dan aku harap kalian mendukung aku terus dalam membuat channel ini, dalam perkembangan channel ini, dan aku mengharapkan cinta kalian juga. Dan ya, thank you yang udah nonton. Terima kasih semuanya. Selamat tinggal dan sampai jumpa di video selanjutnya.